Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Icon yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi seorang detektif terkait kasus pembunuhan yang memiliki keterkaitan dengan kasus hilangnya Arca Kuno di 30 tahun yang lalu. The Icon adalah film India berbahasa Bengali yang disutradarai oleh Joydeep Mukherjee dan dibintangi aktor kawakan Anirban Chakrabarty sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang profesor arkeolog bernama Jayanta Biswa sedang menyelidiki kasus pencurian Arca Kuno di sebuah kuil di daerah Gonkura. Penjaga kuil bernama Tuan Madhav mengatakan jika arca tersebut sebenarnya sudah menghilang sejak 30 tahun yang lalu. Namun entah mengapa penyelidikan yang dilakukan kepolisian belum mendapatkan hasil yang signifikan. Dahulu saat arca tersebut dicuri, Tuan Madhav melihat kawanan perampok yang salah satunya adalah putri pemuka agama bernama Kalpana. Kalpana yang turut serta dalam pencurian tersebut kemudian melepaskan timah panas ke arah Tuan Madhav. Namun untungnya Tuan Madhav masih bisa diselamatkan. Dan berdasarkan kesaksian yang diberikan beliau, Kalpana akhirnya ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Selama persidangan berlangsung, Kalpana tidak mau buka suara akan siapa orang yang menjadi partnernya. Sampai ia meninggal dunia, aksi pencurian tersebut masih memiliki misteri yang belum terpecahkan. Sekembalinya Tuan Jayanta ke penginapan, beliau kemudian mengirimkan pesan kepada seorang pria bernama Asok Bera. Namun tak lama setelahnya ia langsung diserang oleh beberapa orang yang membuatnya tewas seketika. Scene kemudian berganti ke bandara kota Darjeeling. Kala itu terlihat 3 orang pria yang sedang melakukan perjalanan di masa liburan. Mereka adalah Eken Babu, Promoto, dan juga Bapi. Eken Babu merupakan detektif swasta yang namanya sudah sangat terkenal dengan kasus kejahatan profil tinggi. Dan beberapa tahun belakangan ini ia selalu dibantu oleh Bapi dan juga Promoto. Namun di balik liburannya, Eken Babu menyadari jika mereka sedang diikuti oleh seorang pria yang tak dikenal. Setibanya di kota Darjeeling, perhatian Eken Babu tertuju kepada aktris cantik bernama Bipasa Mitra. Namun tanpa disangka Bipasa yang juga mengenalnya kemudian mengirimkan seorang stafnya untuk mencari tahu di mana Eken Babu akan menginap. Sesampainya di hotel, Eken Babu didatangi oleh inspektur polisi Darjeeling bernama Rajiv. Beliau mengatakan jika ia baru saja ditelepon oleh Bipasa Mitra yang meminta tolong agar Eken Babu memecahkan kasus hilangnya Arca Kuno milik keluarganya. Untuk itu Eken Babu pun diperintahkan mendatangi tempat tinggal Bipasa yang ada di Rajvilla. Di samping profesinya menjadi aktris, Bipasa Mitra ternyata adalah seorang jutawan. Ayahnya yang bernama Sujoy Mitra merupakan pewaris tunggal dari seorang konglomerat bernama Ajoy Mitra yang merupakan kakek dari Bipasa. Sesampainya di Rajvilla, Eken Babu lebih dulu disambut oleh manajer Bipasa yang bernama Bubunkar. Dan setelah berkenalan, Bipasa mengatakan jika arca yang menghilang adalah milik sang ayah yang dibeli dari negara Kamboja. Arca tersebut berumur 1500 tahun. Dan seusai dipamerkan di acara pergelaran seni, arca itu seketika menghilang tanpa diketahui penyebabnya. Selain menangani kasus hilangnya arca, Bipasa juga meminta tolong kepada Eken Babu untuk menyelidiki foto kakeknya yang telah menghilang dari lemari pakaiannya. Foto tersebut adalah peninggalan yang sangat berharga lantaran merupakan hadiah dari Raja Tripura Vijaya. Awalnya foto itu disimpan Bipasa bersama dengan amplop yang dikirimkan oleh sang raja. Namun seminggu yang lalu saat sedang membuka lemari pakaian, Bipasa melihat jika amplop tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Di sisi lain, sejak meninggalnya sang ayah, Bipasa hanya hidup seorang diri. Dan dalam menjalankan aktivitasnya, ia kemudian mempekerjakan asisten rumah tangga bernama Maria. Namun di balik kekayaan yang dimiliki, Bipasa bukanlah seorang yang dermawan. Saat Bubunkar meminjam sejumlah uang untuk operasi sang ibu, Bipasa selalu menolak dengan alasan uang yang diminta tidaklah sedikit. Eken Babu mulai memikirkan alasan mengapa foto tersebut bisa menghilang.
Dan setelah berpikir panjang, ia baru menyadari jika yang berharga bukanlah fotonya, melainkan stempel perangko yang ada di amplop tersebut. Sekembalinya ke Hotel Eken Babu, kedatangan seorang tamu bernama Debra Singh. Beliau merupakan pengusaha hotel sekaligus rekan bisnis dari Bipasa. Debras menjelaskan jika kedatangannya adalah saran dari Bipasa. Karena seminggu yang lalu salah satu karyawannya bernama Asok Bera ditemukan tewas tertembak di kawasan hutan. Inspektur Rajiv yang sudah melakukan penyelidikan belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan. Namun di balik hal tersebut mereka mengklaim jika korban dibunuh antara pukul 8 sampai 10 malam. Debras menambahkan jika Asok Bera adalah karyawan terbaiknya. Sehingga ia pun merasa berhutang budi untuk mencari tahu siapa orang di balik pembunuhan tersebut. Setelah membayar uang muka, Debras meminta agar Eken Babu menemui manajer hotel bernama Indra untuk mengetahui latar belakang dari kehidupan Asok Bera. Dan sebelum pergi dari sana, Debras menambahkan jika wajah Bapi sekilas sangat mirip dengan wajah Asok. Saat bertemu dengan Indra, Indra mengatakan jika Asok tidak memiliki musuh. Namun pagi hari tadi ada seorang pria yang mencari tahu tentang dirinya. Dan setelah menyebutkan ciri-ciri pria tersebut, Eken Babu merasa jika pria itu adalah pria misterius yang mengikutinya di Bandara Darjeeling. Indra menambahkan jika selama ini Asok dan seorang karyawan hotel bernama Aditya tinggal bersamanya di rumah kontrakan yang sama. Mereka tidak pernah berselisih apalagi sampai melakukan pertengkaran. Di malam terbunuhnya Asok, Indra mengatakan jika mereka sedang bermain kartu sampai pukul 8 malam. Namun setelahnya Aditya kemudian pergi ke daerah Kalimpong dengan maksud menemui seorang rekannya. Beberapa minggu belakangan ini Asok membutuhkan uang sebanyak 200 juta. Ia ingin membangun panti asuhan dan membayar biaya pernikahan dengan kekasihnya yang bernama Sureta. Indra juga menambahkan jika di malam pembunuhan Asok ada seorang pria bernama Jayanta Biswas yang sempat menelponnya melalui telepon rumah. Saat itu Jayanta mengatakan jika dirinya sudah menghubungi Asok, namun panggilan yang ia lakukan selalu tidak tersambung. Pada akhirnya ketika Jayanta meminta email pribadi Asok, Indra mengatakan jika ia hanya mengetahui email kepegawaian hotel dari Asok. Keesokan hari Eken Babu mendatangi Museum Galeri Seni untuk menyelidiki kasus hilangnya Arca. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari manajer galeri, ternyata Arca tersebut sempat mendapatkan kontroversi dari seorang profesor arkeolog yang tak lain adalah Jayanta Biswas. Jayanta mengklaim jika Arca milik keluarga Bipasa bukan berasal dari Kamboja, melainkan dari kuil Gonpura yang pernah hilang 30 tahun yang lalu. Manajer galeri menambahkan setelah pergelaran seni berakhir, mereka kemudian mengembalikan Arca tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam peti dan membungkusnya dengan banyak plastik bubble wrap. Namun setelah tiba di Ras Villa, Bipasa yang membuka peti tersebut melihat jika Arca sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Usut punya usut, Eken Babu akhirnya mengetahui jika Jayanta telah tewas pasca penyelidikan di kuil Gonpura. Dan fakta menariknya, kematiannya dengan kematian Asok terjadi di malam yang sama. Saat sedang makan siang, Eken Babu didatangi oleh seorang pria yang tak dikenal. Pria tersebut mengaku jika dirinya adalah karyawan di toko Tuan Mulik. Dan sebelum pergi, ia mengatakan jika toko mereka sudah mendapatkan calon pelanggan yang ingin membeli stempel perangko yang dititipkan Asok sebelumnya. Sontak hal tersebut membuat ketiganya menjadi sangat terkejut. Dan tanpa menunggu lama, mereka pun segera bergegas mendatangi toko Tuan Mulik. Setelah memberikan pertanyaan singkat, Tuan Mulik mengatakan jika beberapa hari yang lalu ada seorang pria bernama Asok Bera yang menitipkan nomor ponselnya. Sambil menunjukkan sebuah amplop dengan stempel perangko dari Raja Tripura Vijaya, Asok mengatakan jika ada pelanggan yang ingin membelinya, Tuan Mulik bisa menghubunginya ke nomor tersebut. Tuan Mulik menambahkan jika stempel perangko yang dibawa Asok adalah perangko pertama dalam kegiatan surat menyurat. Dan jika dijual ke tangan kolektor, harganya bisa mencapai 300 juta. Namun anehnya di saat Eken Babu menanyakan apakah wajah Asok sangat mirip dengan Bapi, Tuan Mulik mengatakan tidak sama sekali.
Dari informasi yang disampaikan, Eken Babu menyimpulkan beberapa hal yang menurutnya sebagai sebuah kejanggalan. Yang pertama, jika yang dikatakan Tuan Mulik memanglah benar, kemungkinan orang yang mencuri amplop di kediaman Bipasa adalah Asok. Dan hal tersebut dilakukannya untuk menutupi kekurangan dana terkait pembangunan panti asuhan dan biaya pernikahannya. Yang kedua, berdasarkan pengakuan Tuan Mulik yang tidak mengenali wajah Bapi, Eken Babu berpikir jika orang yang menemui Tuan Mulik bukanlah Asok, melainkan seseorang yang telah merebut perangko tersebut. Di tempat lain terlihat Bubunkar sedang menemui seseorang dan meminta sejumlah uang. Namun saat uang itu sudah berada di tangannya, Bubunkar malah didorong ke dalam jurang dan ia pun tewas seketika. Inspektur Rajiv yang melakukan penyelidikan belum bisa memberikan keterangan apapun terkait kematian korban. Ditambah lagi karena tidak ditemukannya bekas kekerasan, mereka pun mengklaim jika Bubunkar tewas karena ulahnya sendiri. Setelah berdiskusi panjang, Eken Babu meminta agar inspektur menyelidiki beberapa nomor ponsel yang diantaranya Bipasa, Debaras, dan Aditya di malam pembunuhan Asok. Setelahnya ia kemudian mendatangi Rasvila yang di sana terlihat jika saat itu Bipasa sedang bersedih dan dihibur oleh Debaras. Sadar jika hal tersebut adalah waktu yang tepat, Eken Babu mengatakan jika Asok Bera adalah pelaku pencurian foto. Dan hal itu dilakukannya lantaran mengetahui jika stempel perangko di amplop tersebut bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mengingat kejadian beberapa hari sebelumnya, Debaras mengatakan jika seminggu yang lalu mereka pernah membuat acara pesta dengan tamu hotel di kediaman Bipasa. Kala itu ia mempercayakan Indra dan Asok menghandle semua kegiatan. Dan jika memang yang dikatakan Eken Babu benar, maka pencurian amplop dilakukan Asok di malam tersebut. Eken Babu juga menyampaikan sebuah hal terkait kematian Jayanta yang bersamaan dengan kematian Asok Bera. Dan sebelum terbunuh, Jayanta sempat mengirimkan pesan ke email kepegawaian hotel milik Asok. Ternyata email tersebut juga bisa diakses dari ponsel Debaras. Namun saat memeriksanya, mereka tidak menemukan satu pesan pun yang dikirimkan oleh Jayanta. Keesokan hari, Eken Babu mendatangi kediaman Indra di rumah kontrakannya. Dan setelah berbicara panjang lebar, muncul beberapa fakta yang bisa membantu Eken Babu melakukan penyelidikan. Yang pertama, Aditya adalah seorang pejudi poker yang sering melakukan taruhan dengan jumlah besar. Yang kedua, Bubunkar adalah kerabat dekat Asok. Mereka sudah lama bersahabat lantaran berasal dari desa yang sama. Di tempat lain, pria yang mengikuti Eken Babu di Bandara Darjeeling terlihat sedang mengikuti Aditya. Dan setelah beberapa saat memantaunya, diketahuilah jika Aditya sedang terlilit hutang dengan seorang rentenir. Keesokan pagi, Indra kembali menemui Eken Babu. Ia mengatakan jika ada sesuatu hal yang belum ia sampaikan terkait kejadian di malam pembunuhan Asok. Malam itu Asok sempat menghubunginya dan mengatakan jika dirinya baru saja mendapatkan jackpot yang tak ia sangka. Dan untuk penjelasan rincinya, Asok mengatakan jika ia akan memberitahukannya setelah tiba di kontrakan. Namun belum sempat hal tersebut terlaksana, Asok malah dikabarkan tewas dan jasadnya ditemukan di kawasan hutan. Indra memiliki firasat jika Asok juga memberitahukan jackpot yang ia dapatkan kepada Bubunkar. Dan karena alasan itulah si pelaku juga membunuh Bubunkar untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan. Di kantor polisi, Inspektur Rajiv mulai menyelidiki keberadaan Bipasa, Debaras, dan Aditya di malam pembunuhan Asok. Dari sana terlihat jelas jika Bipasa dan Debaras berada di Hotel Rasvila sampai pukul 1.30 dini hari. Namun berbeda halnya dengan Aditya. Ia diketahui berada di daerah Panwara Basti yang berdekatan dengan lokasi terakhir Asok sebelum kematiannya. Setelah mengetahui fakta tersebut, Eken Babu kemudian menemui Bipasa dan juga Debaras. Ia mengatakan jika perangko yang sebelumnya berada di tangan Asok kemungkinan telah dirampas oleh Aditya. Namun untuk lebih jelasnya, mereka harus mencari Aditya yang saat ini sedang berada di luar kota. Apa yang dikhawatirkan Eken Babu ternyata sangatlah tepat. Kepolisian yang melakukan penggeledahan menemukan amplop berisi foto kakek Bipasa di loker penyimpanan Aditya. Dan jika memang prediksinya benar, kemungkinan orang yang melakukan pembunuhan kepada Bubunkar pelakunya juga Aditya.
Secara bersamaan, Eken Babu mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan jika Aditya sudah diketahui keberadaannya. Namun sebelum pengejaran itu berlangsung, Eken Babu baru menyadari jika pesan yang ia dapatkan saat ini bukan berasal dari Inspektur Rajiv, melainkan dari seorang pria yang mengikutinya di Bandara Darjeeling. Saat ingin menemuinya, pria tersebut mengisyaratkan kepada Eken Babu untuk tidak turun dari mobil karena sebentar lagi target mereka akan segera tiba. Yang pada akhirnya setelah Aditya melintas, mereka pun segera melakukan pengejaran. Namun dalam pengejaran tersebut, Aditya malah tewas setelah menabrak sebuah mobil yang saat itu tengah melintas. Pria misterius yang ternyata adalah inspektur polisi bernama Jiten Ghosh mengatakan kepada Eken Babu jika dirinya diperintahkan komisaris negara bagian untuk menyelidiki kasus pembunuhan Jayanta. Setelah Jayanta terbunuh, Jiten menemukan pesan yang dikirimkan korban sebelum kematiannya. Dan setelah membacanya, ia pun akhirnya mengetahui jika pesan tersebut ditujukan kepada seorang pria bernama Ashok Bera yang beralamat di Darjeeling. Dalam pesan itu, Jayanta mengatakan jika Ashok Bera adalah anak kandung dari Tuan Sujoy Mitra yang merupakan ayah dari Bipasa Mitra. Dahulu saat melakukan penelitian di desa Gonkura, Sujoy Mitra diam-diam menjalin hubungan dengan putri pemuka agama yang tak lain adalah Kalpana. Namun hubungan tersebut ternyata hanyalah sandiwara yang dimanfaatkan Sujoy Mitra untuk mencuri arca di kuil Gonkura. Pasca pencurian tersebut, Kalpana kemudian ditahan dan ia pun mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun di balik penahanannya, Kalpana yang sangat mencintai Sujoy Mitra memilih tutup mulut dan menyembunyikan fakta terkait hubungan asmara yang mereka jalani. Selama di penjara, Kalpana melahirkan seorang bayi laki-laki yang tak lain adalah Ashok. Dan dikarenakan kehamilannya tidak diketahui oleh pihak luar, sipir penjara bernama Sukumar Bera memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut. Pada akhirnya setelah Kalpana mengalami sakit parah dan kondisinya hampir tidak tertolong lagi, ia pun memberitahukan jika bayi yang dikandungnya adalah putra dari Sujoy Mitra. Namun untuk menjaga nama baik putranya, ia meminta agar Sukumar Bera merahasiakan hal tersebut dari pihak luar. Dari cerita yang disampaikan Jiten Ghosh, kini semua plot semakin jelas. Ternyata jackpot yang diceritakan Ashok kepada Indra dan Bubunkar bukanlah tentang stempel perangko, melainkan harta warisan yang akan ia dapatkan dari keluarga Mitra. Orang yang paling dirugikan dengan kenyataan tersebut kemungkinan adalah orang yang melakukan pembunuhan kepada Ashok. Dan dengan kata lain, pelakunya tak lain adalah Bipasa Mitra. Malam saat Jayanta mengirimkan email, ternyata Debaras juga membacanya. Ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Bipasa yang kemudian mereka pun langsung merencanakan pembunuhan agar warisan keluarga Bipasa tidak terbagi kepada Ashok. Eken Babu yakin selama pembunuhan tersebut Debaras sengaja meninggalkan ponselnya di kediaman Bipasa untuk mengelabuhi kepolisian. Namun tanpa disadarinya ia masih menggunakan smartwatch yang beberapa aplikasinya masih terhubung dengan ponsel yang ia miliki. Di aplikasi kesehatan terlihat jelas jika degup jantung Debaras mengalami naik turun tak beraturan pada pukul 8 sampai 10 malam. Dan hal tersebut kemungkinan terjadi lantaran Debaras sedang melakukan pembunuhan kepada Ashok. Saat tiba di Darjeeling, Bipasa mengira jika kedatangan Eken Babu adalah membantu kepolisian dalam menyelidiki kasus hilangnya arca. Sehingga untuk mengalihkan perhatian, ia pun membuat kasus palsu berupa pencurian foto yang kemudian ia susun bersama Debaras. Terkait kematian Bubunkar, Eken Babu sangat yakin jika Bubun sudah mengetahui fakta tentang jati diri Ashok yang merupakan anak kandung dari Tuan Sujoy Mitra. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeras sejumlah uang kepada Bipasa. Namun saat uang itu diserahkan, Debaras malah menewaskannya dengan cara mendorongnya ke dalam jurang. Ternyata kemarin malam Eken Babu didatangi oleh ART Bipasa yang tak lain adalah Maria. Maria mengatakan jika malam sebelum tewasnya Bubunkar, ia sempat mendengarkan jika korban sedang melakukan pemerasan kepada Bipasa. Dan pasca kematiannya, Maria yang merasa ada sesuatu hal yang tidak beres memutuskan menceritakan hal tersebut kepada Eken Babu. Setelah semuanya menjadi jelas, Eken Babu memerintahkan kepolisian untuk segera melakukan penangkapan kepada Bipasa dan juga Debaras.
Dan selama penangkapan tersebut, Eken Babu mengatakan jika arca kuno yang dicuri Sujoyo Mitra tidaklah menghilang, melainkan disembunyikan Bipasa di bawah meja yang tak disadari oleh semua orang. Eken Babu menyadarinya ketika Bipasa pertama kali menjamu mereka. Saat itu ia melihat potongan plastik bubble wrap yang keluar dari bawah kaca meja. Awalnya ia juga tidak menyangka jika hal tersebut adalah arca. Namun berdasarkan pengakuan dari manajer galeri yang mengatakan jika mereka membungkus arca dengan plastik bubble wrap, ia pun yakin jika yang dilihatnya saat itu adalah potongan plastik yang membungkus arca tersebut. Dan bersamaan dengan ditutupnya kasus tersebut dan ditangkapnya Bipasa dan juga Debaras atas kejahatan yang mereka lakukan, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.